yang lagi viral ini menggiring opini masyarakat tuh untuk menuju ke satu titik bahwa dukun tuh pasti seperti itu. Profesi apapun Kang, itu pasti juga ada yang namanya orang baik dan orang tidak. Adanya pesulap yang membongkar trik itu saya sangat setuju. Orang yang punya itu tidak mungkin bakal disebarkan di sosmed ya. Iya, nah ini Tidak loh. mungkin. Mungkin juga sahabat Joy itu lebih suka konten-konten yang kelihatan hantunya. Padahal itu rata-rata memang settingan. Hanya demi konten kita menyeting itu, tapi mengorbankan reputasi saya seorang. Tahu itu settingan, tapi kalau menarik tetap bakal Pasti Mbok ini aja apa tuh diundang, nanti siapa yang dengar. Itu jadi nggak perlu kita tuh harus selalu berdebat hanya gara-gara beda pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, kembali bersama saya Dominic dan masih di tajuk yang sama yaitu OS3, obrolan santai seputar spiritual. Masih bersama Kang Rio Kang ya. Jadi Kang Rio ini sudah berkali-kali masuk dalam podcast saya karena memang dia adalah salah satu sahabat saya yang kebetulan kita dalam satu frekuensi Kang ya. Kita sama-sama belajar spiritual, jadi saling berbagi dan bertukar pengalaman. Tema kali ini tuh kita akan membahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi menjadi ini Kang, bahan perbincangan. Iya, selain bahan perbincangan juga mengkhawatirkan bagi dunia spiritual, terutama di Indonesia. Jadi kalau konten saya dulu itu konten settingan part pertama, lalu konten settingan part 2, dan ini kita juga membahas yang berkaitan dengan konten settingan. Jadi nanti masuk ke part 3-nya ya sahabat Joy. Cuman di sini lebih mengulas satu tema, yaitu perdebatan boomingnya antara pesulap dan juga dukun. Nah ini yang lagi viral. Jadi pembahasan kita fokuskan untuk masalah pesulap dan dukun. Tapi di sini nanti kita lebih lebih memfokuskan dari satu sisi, yaitu konten settingannya. Karena memang tema kita malam ini yaitu konten settingan part 3 ya. Tapi ada kaitannya dengan semua ini. Sekaligus nanti kita juga akan memberi pencerahan terhadap sahabat-sahabat Joy, sahabat-sahabat spiritual di luar sana, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa memiliki pemahaman yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kurang lebihnya gitu kan ya. Oke, untuk Kang Rio sendiri kan, ini melihat, menilik dan juga mendengar juga kan ya dari permasalahan yang sedang booming ini, yang ada di gambaran Kang Rio apa nih? Yang jelas saya sendiri bingungnya karena di satu sisi yang mendatangi itu ada benarnya, tapi ada juga kurang benarnya ya. Kita nggak berani menyalahkan kan ya, kurang tepatnya. Ya benar, dia bertujuan bagus untuk mengorek ya, untuk membenarkan sesuatu yang salah, Mengedukasi kan, memberikan edukasi ya. Tapi kan ada tata cara yang tersendiri yang seharusnya tidak usahlah sampai menyebutkan merek, karena ditakutkan sampai membuat kegaduhan seperti itu, dan jelas itu sudah terjadi. Dan yang kedua juga kita harus lebih pandai lagi, karena sekarang banyak orang yang mengaku bisa ya, tapi yang harus dipahami adalah orang yang bisa belum tentu paham, dan kadang orang yang sudah memahami itu kadang malah menyembunyikan diri, tidak melakukan itu ya, hanya tidak menggunakan piranti-piranti yang disebutkan seperti itu. Jadi keajaiban itu masih ada, karomah itu masih ada,
tapi semakin kesini semakin halus menggunakan doa atau memang penyembuhan yang memang hanya menggunakan pijat aja itu udah benar-benar real bisa menyembuhkan penyakit. Sebenarnya itu adalah karomah kan ya, itu ada kemampuan yang kelebihan, dan tidak semua orang atau tidak semua yang berprofesi sebagai itu melakukan penipuan seperti yang disangkakan ya. Tanda kutip dukun kan ya? Iya, tanda kutip dukun tadi. Karena semua itu yang dilakukan atas ridha Allah, karena jangankan dukun, untuk dokter aja kadang ada cocok tidak cocoknya, apalagi seperti dukun atau ya memang benar-benar orang yang mendalami profesi itu memang benar-benar berpasrah diri kepada Zat Yang Maha Pencipta, pastinya resiko antara iya dan tidaknya kan lebih tinggi lagi, dimana kita itu harus kembali ke diri kita sendiri, lebih banyak syukur, lebih banyak sabar, tawakal lah ya, jelas gitu aja. Oke, terima kasih Kang Rio. Jadi ini pandangan Kang Rio terkait dengan permasalahan saat ini kan yang lagi viral. Nah, oke Kang, di sini saya juga akan menjelaskan satu hal dan juga akan meluruskan pemahaman sahabat Joy di luar sana sebelum kita melangkah ke konten settingannya ya. Jadi gini sahabat Joy, ini sesuai dengan pemahaman saya. Zaman dahulu kan, mungkin di era masih kolonial atau di bawah itu, masih di era kerajaan mungkin. Nah, itu belum ada pendidikan yang memadai. Jadi untuk seseorang bisa menemukan seorang tabib atau dokter itu masih sulit. Dan memang tidak ada pendidikan yang khusus saat itu untuk belajar kedokteran atau bidang medis, itu tidak ada. Jadi kita perlu garis bawahi dan perlu kita luruskan bahwa istilah dukun di sini ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan lebih di bidangnya. Jadi dukun ini banyak cabangnya kan ya. Kalau di tempat saya itu misalnya ini seseorang yang mempunyai kemampuan lebih di bidangnya. Misalnya bidangnya ini membantu orang melahirkan. Nah, ini namanya dukun bayi kan. Nah, ada lagi dukun ini yang dengan doa-doanya dia bisa membuat orang tenang, bisa mensugesti seseorang menjadi lebih baik lagi. Nah, ini namanya dukun suwo. Begitu juga banyak dukun-dukun yang lainnya. Nah, jadi perlu kita garis bawahi bahwa dukun ini adalah keprofesian di mana dulu orang ini tidak memiliki pendidikan untuk melakukan profesi tertentu kan. Jadi istilah orang pintar tuh ya dikatakan dukun. Dan seperti itu dukun. Nah, di sini rancu Kang yang saya lihat. Jadi dengan adanya konflik si pesulap, saya tidak menyebutkan namanya, si pesulap dan juga si yang dikatakan dukun ini membuat pemahamannya jadi salah kaprah. Jadi semua orang yang memiliki kemampuan bisa menyembuhkan seseorang non medis itu dikatakan nanti dukun dan nanti akhirnya kehaluan. Jadi dengan adanya video yang lagi viral ini menggiring opini masyarakat tuh untuk menuju ke satu titik bahwa dukun tuh pasti seperti itu. Nah, padahal enggak semua kan? Ya, enggak semua. Nah, ini perlu digarisbawahi. Yang saya salut yang dilakukan pesulap ini, dia membongkar trik-trik oknum. Saya bukan mengatakan dukun ya, tapi oknum untuk supaya masyarakat ini paham. Jadi di sana memang ada edukasinya. Saya sangat setuju kan, karena banyak bermunculan oknum-oknum ini yang mengaku-ngaku dukun, tapi ternyata dia sebenarnya bukan dukun kan. Dia hanya tipu-tipu pakai trik sulap. Nah, ini sekali lagi bukan dukunnya yang bermasalah kan, tapi oknum. Bukan profesinya yang bermasalah, tapi ada oknumnya itu. Jadi kita ibaratkan gini kan, misalnya di institusi kepolisian misalkan ya, ada oknum yang di sana dia juga melanggar kode etik misalnya. Nah, ini bukan berarti institusi ini yang keliru atau bersalah, tapi oknumnya ini. Jadi jangan bawa-bawa institusi atau keprofesian. Profesi apapun kan, itu pasti juga ada yang namanya orang baik dan orang tidak baik. Contohnya dokter. Dokter pasti juga ada yang dokter baik dan ada yang kurang baik, itu pasti. Dimanapun
yang namanya profesi itu pasti ada yang baik dan ada yang tidak baik. Jadi jangan mengkultuskan bahwa profesi dukun ini pasti seperti itu. Nah, ini yang saya kurang setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau si oknum ini dia mengaku-ngaku dukun dengan ini kan ya bersorban atau mungkin dibalut dengan agama yang akhirnya menghalalkan semua cara. Ya, ini saya juga tidak senang. Jadi dari permasalahan ini nih, dengan adanya pesulap yang membongkar trik itu saya sangat setuju. Tapi ada tapinya ya. Tapi benar kata Kang Rio tadi, seyogyanya atau seharusnya tuh pakai tata cara yang benar. Jadi tata cara yang benar itu gimana? Kita tidak perlu menjatuhkan seseorang, kita tidak perlu menunjuk seseorang. Jadi adanya itu tadi kan dia membongkar itu tadi setidaknya kan orang-orang sudah tahu. Betul sekali kan. Sudah tahu karena orang-orang sekian itu sudah pintar-pintar kan. Jadi hanya dengan ini kok seperti yang itu. Walaupun dia mau mengelak seperti apapun, selak seperti apapun, tetap dapat enggak, ini bukan, ini kurang baik. Saya kira masyarakat atau netizen di luar sana sudah pada pintar kan ya. Jadi ketika trik-trik itu dibongkar tanpa aku menyebutkan itu loh yang palsu, itu loh yang trik, itu sebenarnya sudah paham. Dari situ sudah cukup. Jadi ketika kita mau menjadi pahlawan itu tidak perlu menginjak orang juga kan ya. Takutnya nanti itu gini kan, disalahgunakan. Jadi di sini ada namanya star syndrome. Jadi ketika seseorang ini pengen terkenal bisa dengan cara menjatuhkan orang lain, itu juga ada cara-cara seperti itu. Yang ini juga menurut aku kurang pas kan ya. Jadi tetap dengan cara yang baik, yang santun dan tidak membuat keonaran. Ya, kalau untuk saya pribadi yang ini pengalaman ya, pernah juga datang ke seorang dengan niatan saya itu silaturahmi. Dan orang ini fine, dia penyembuhan, tapi di sana dia mengeluarkan juga pusaka, bahkan sempat juga mengeluarkan bator karang, jimat ya. Oke, saya sampai cross check karena saya nggak mau ini kan ya, nggak usah saya sebutin ya. Yang jelas saya cross check bator karangnya, nggak ada, saya komunikasi nggak ada balasan. Ini bukannya lagi. Ya di sana, tapi tetap saya menghormati beliaunya. Selama beliaunya tidak menipu, tidak bagaimana, saya juga tidak masalah. Karena sempat saya bawa juga anggota keluarga saya ke sana, saya carikan obat juga dari beliau. Beliau tidak menarget, bahkan tidak mau saya kasih. Dan memang beliaunya mungkin sesuatu seperti itu hanya untuk atau mengenalkan diri saja atau seperti apa. Tapi bagaimanapun juga tetap sebenarnya kurang bagus ya kita, karena tidak semua orang itu bisa mempunyai bator karang atau jenggot tadi. Dan orang yang punya itu tidak mungkin akan disebarkan di sosmed ya kan ya. Nah ini tidak mungkin lah. Takutnya tuh itu, ditakutkan itu. Karena sekarang banyak sekali KW-nya. Iya betul. Yang palsu itu banyak sekali. Dan yang asli pun saya juga belum pernah menemui. Sangat sulit kan. Karena itu, jadi karena orang yang benar-benar punya itu nggak akan menunjukkan. Karena kalau menurut Jawa yang saya ketahui kan ya, orang yang punya jenglot itu sebenarnya aib, ya kan? Benar ini pusaka, tapi ini aib kalau sampai disebarkan karena banyak sekali konotasi negatifnya yang mengarah ke jenglot itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini untuk contoh saja. Jadi untuk siapapun sahabat Joy yang ada di luar sana, kalau ada orang yang menunjukkan ini pusaka yang walingan, jangan terlalu cepat percaya, ya kan? Karena nggak mungkin orang-orang yang paham, orang-orang yang benar-benar memahami dan mendalami itu langsung menunjukkan benda yang paling keramat untuknya, ya kan? Yang ini bodoh karo tidak akan menunjukkan senjata rahasianya gitulah. Kalau di Jawa itu kan jimat siji di rumah kan, jimat siji jadi tidak mungkin akan disebar-sebarkan itu. Namanya pusaka seperti itu biasanya ya kan. Justru kalau disebar-sebarkan, dipertontonkan itu menurut aku perlu dipertanyakan keasliannya kan. Benar sekali.
Dan memang kalau menurut saya di luar sana memang banyak kan piranti-piranti palsu ini digunakan untuk praktek seperti ini. Makanya saya sebenarnya setuju nih sama si pesulap itu. Iya, Saya sangat setuju. Cuman mungkin cara-caranya harus lebih ini ya, lebih soft lagi, lebih lembut lagi. Dan ingat, kita jangan mengkultuskan bahwa satu profesi ini tidak benar. Kita tidak perlu menyebutkan profesinya, tapi oknumnya aja langsung. Misalnya ini oknum ini bersalah, berarti itu oknum bukan profesinya. Itu hanya profesi yang disalahgunakan menurut saya gitu. Jadi dari pihak pesulapnya ini juga merasa tersinggung mungkin karena itu sebenarnya itu triku kok itu dibuat itu kan ya, penghinaan juga ya, mungkin gitu ya. Karena saya dengar-dengar itu gini, kalau untuk dari pesulap saja kalau misalkan ada gagal itu langsung dijudge dapat ini. Untuk yang berprofesi menggunakan kedok itu tadi ya karena belum diridhoi dari Gusti Pengarang gitu. Akhirnya tetap masih dipercaya. Nah, ini juga tidak baik lah. Dan sebenarnya piranti-piranti itu ketika ini bisa mensugesti seseorang jadi lebih baik, sah-sah saja. Jadi itu ada sistem beliefnya di sana. Tidak apa-apa sih. Tapi kalau ini dipertontonkan atau dikontenkan, nah itu nanti yang jadi masalah kan. Oke lah, kita ini masuk ke ini kan. Sekarang masuk ke konten settingannya ya. Oke lah, dimanapun saya percaya dimanapun namanya konten itu ya sekedar hiburan kan ya. Sekedar hiburan. Tapi ingat, kita juga harus memahami kan, hiburan di sana hiburan yang sifatnya hanya sekedar hiburan atau mengedukasi. Contohnya gini kan, netizen di luaran sana mungkin juga sahabat Joy itu lebih suka konten-konten yang kelihatan hantunya, padahal itu rata-rata memang settingan ya, kebanyakan settingan. Nah, tapi untuk memberi doktrinase atau untuk menyadarkan penggila kehaluan ini itu sangat susah. Sangat susah. Contohnya gini, mungkin konten-konten kayak kita tidak akan ditonton orang banyak, hanya beberapa aja, karena dianggap konten tidak menarik, tidak muncul hantunya dan semacamnya. Padahal itu jelas-jelas gimmick atau dibuat-buat kan. Nah, makanya saya memutuskan, meskipun saya juga seorang spiritual, saya tidak mengkontenkan hal-hal yang bersifat kehaluan atau bersifat di luar nalar ya. Sangat susah untuk dinalar bagi sahabat-sahabat Joy di sana. Memang ada satu keilmuan itu kan, itu hanya bisa dilogikakan oleh orang tertentu. Jadi sistemnya keilmuan itu harus bisa dilogikakan, harus bisa. Kalau enggak itu jangan dipercaya. Tapi tidak semua orang bisa melogikakan itu. Makanya saya tidak bermain di suatu hal yang sulit dilogikakan. Di konten-konten saya kebanyakan juga penelusuran di tempat-tempat bersejarah. Saya hanya mengungkap sejarahnya tempat ini. Mungkin juga intensitas dari apa ya namanya, kayak energi yang ada di situ atau entitas yang ada di situ, hanya seperti itu. Bukan menampilkan yang benar-benar ada sosoknya. Itu saya belum pernah menemui konten saya seperti itu. Jadi andai kan ada tuh hanya cuma suara kan, suara, keanehan suara terus masuk dalam rekaman itu ya. Kalau wujud sama sekali belum. Karena ya untuk saya sendiri kan ya, yang larinya ke sana itu susah sekali kan. Karena memang untuk sebuah energi untuk menjadi sebuah wujud itu sangat sulit. Sangat sulit. Nggak bisa kita itu setiap konten ada seperti itunya. Bahkan untuk mendapatkan suara itu tadi aja sulit sekali kan. Sulit kan? Tidak semua konten kita ada suaranya. Saya mengakui kan, karena kan saya larinya ke sana ya. Jadi nggak bisa itu saya harus ini harus ada suaranya, nggak bisa kan. Nggak bisanya nggak bisa kan. Saya sendiri juga nggak berani. Karena apa yang saya tampilkan itu benar-benar ya real saat itu ya. Real saat itu. Dan jadi kalau untuk sampai kemarin kalau waktu Kang Doni yang di Perang sempat ada suaranya, tapi saya sama sekali nggak dapat. Dan yang saya dapatkan itu dari unsur memaksa yang di sana ya. Bisa dilihat sendiri nanti. Nggak usah saya jelaskan di sini, malu ya. Yang jelas malu. Karena itu mau saya dedet aja di sini. Dihilangkan aja karena sepertinya nggak seharusnya saya menampilkan seperti itu, karena saya sendiri juga ingin menyampaikan bahwa dimanapun tempatnya kita nggak boleh takut sama energi sama setan atau jin negatif kan ya. Tapi kita tetap jangan lupa menghormati mereka dimanapun tempatnya.
kita tuh tidak perlu memusuhi, tapi kita tidak perlu takut. Iya benar kan. Jadi sebenarnya yang saya ingin sampaikan itu di situ. Jadi bukan berarti saya itu di situ untuk mengatakan bahwa di sini ada di sana ada. Tidak. Sebenarnya kalau kita cakup secara luas, dimanapun tempatnya itu ada. Cuman antara negatif dan positif, kutub negatif dan positif yang lebih besar di daerah mana. Dan saya cuma ingin menekankan, berikan penjelasan kalau kita itu dimanapun tempatnya, entah itu paling angker, dianggap paling angker atau paling apapun pun, kita tidak boleh takut. Cuma kita harus tetap menghargai sebagai bentuk mawas diri. Betul. Selain itu mungkin ini kan bentuk penghormatan kita tuh terhadap makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bahkan tanaman, hewan itu juga patut kita hormati. Dia punya nyawa. Kita nggak bisa semena-mena menghakimi, mungkin menyiksa itu juga nggak bisa. Pasti ada karmanya kan? Ada karmanya, pasti ada karmanya. Jadi malam ini tuh kita ngobrolnya lebih ke konten settingan gara-gara ada pertikaian antara pesulap dan yang dikatakan dukun tidak benar ini kan. Ini sangat ironis. Nah ini sebuah tamparan yang besar menurut saya, sebuah tamparan besar bagi pelaku spiritual dan juga bagi orang yang dianggap memiliki religi yang baik atau religi yang mumpuni semacam gus ataupun ustadz. Jadi ini juga mungkin himbauan buat teman-teman di sana ya, teman-teman sesama konten kreator. Jangan menghalalkan dengan cara apapun, meskipun ini hanya sekedar konten ya. Jangan menghalalkan semua cara demi sebuah konten, tapi kita ujung-ujungnya tuh mengorbankan reputasi kita. Contohnya gini ya, misalnya saya seorang spiritual nih, atau saya seorang gus, pastilah dari segi keilmuan mumpuni. Kalau seorang gus mungkin juga dari segi religinya sudah mumpuni. Hanya demi konten kita menyeting itu, tapi mengorbankan reputasi saya seorang gus. Nah ini kalau menurut saya ironis. Mending tidak saya lakukan daripada saya seperti ini. Toh konten yang bersifat mengedukasi atau bersifat memberi hiburan itu banyak contohnya kan. Jadi kalau konten-konten yang isinya penarikan-penarikan mungkin, atau yang pendohiran itu emang ada sih kan, memang ada. Saya juga percaya ada. Tapi yang benar-benar ada ini prosentasenya sangat kecil. Jadi untuk netizen sendiri tidak bisa membedakan nanti antara ini yang penarikan real dan yang tidak, itu tidak bisa membedakan. Saya nggak ngejudge bahwa penarikan itu tidak ada yang real juga ada. Tapi saya tidak mau terjebak dalam permasalahan ini kan, konten-konten yang bersifat menarik misalnya. Itu saya sangat nggak tertarik. Karena apa ya, rata-rata 80%-an bisa jadi nggak ya, bisa jadi lebih, bisa lebih. Trik. Nah, itu adalah trik. Jadi mending kita buat konten yang aman-aman saja. Yang intinya kita menghindari dari spekulasi yang justru nantinya banyak perdebatan di kolom komentar itu kan. Debat kusir ya nggak ada. Debat kusir nggak ada ini. Dan toh nanti yang bikin konten pasti nggak akan ngaku juga rata-rata. Sebenarnya oke lah. Ini kalau untuk saya pribadi kan ya. Oke lah. Kamu mau edit konten, buat settingan konten. Tapi jangan dibawa ke kehidupan nyata. Ya, sebenarnya di situ kan. Ya. Atau setidaknya kan di awal tuh udah ada notisnya. Nah, semacam notis tuh bahwa di situ ini hanya semata hiburan ya. Itu boleh lah, ini hiburan semata atau ini sifatnya fiktif. Itu enggak apa-apa, malah orang melihat tuh ini sebuah hiburan, enggak masalah sih. Jadi harus dipertegas nih, ini benar-benar real apa sekedar demi konten. Biar nanti tuh tidak ada unsur pembodohan juga. Yang melihat sudah terlalu yakin, percaya, apalagi dengan gelarnya seorang gus atau ustadz, tapi in fact-nya masih menggunakan trik-trik kerajaan seperti itu. Dan ini akan menciderai orang banyak kan, termasuk orang spiritual kayak kita nih. Jadi orang spiritual tuh nantinya akan dianggap wah ini dukun ya, kayak seperti itu. Dan ini yang saya tidak mengusik sangat mengusik saya nih dengan kejadian ini. Benar ya. Gimana kan? Ada pesan kesannya ya untuk ya sekali lagi kejadian ini.
ini sebenarnya masalah personal ya, oknum ya, yang digiring menuju ke profesi. Jadi kembali lagi, semuanya itu kalau menurut profesi, semua profesi itu baik. Betul. Baik mau pesulap, mau dukun, mau dokter, Iya. mau polisi, mau semua itu profesi yang baik karena semua ada di bidangnya masing-masing. Cuman kembali lagi ini kan oknumnya lagi. Sekali lagi ditegaskan ya, kalau memang kontennya itu settingan, jangan dibawa ke kehidupan nyata. Kan kalau dibawa ke kehidupan nyata, oh iya aku ki iso ngono, berarti dia terbawa sama situasi kontennya ini. Terus nanti jadi nih, jadi ria kan. Wah, aku bisa gini. Iya benar ya, gitu. Maksud saya itu di situ. Jadi ya benar itu tadi dikasih apa? Notis di depannya itu tadi. Jadi supaya mau sesettingan apapun, kalau memang itu menarik pemirsa atau penonton, itu pasti ditonton kan. Tapi iya mau tahu itu settingan, tapi kalau menarik tetap bakal ditonton. Pasti ditonton. Nggak sinetron aja ditonton terus. Itu jelas ya. Kan itu menarik di situ. Jadi jangan berkecil hati untuk mengakui bahwa ini adalah sebuah settingan, asalkan tidak mengharapkan itu gimana ya. Kita sudah memberikan peringatan. Jadi kalau menonton atau tidaknya itu adalah hak dari penonton. Jadi untuk teman-teman konten kreator nanti yang mungkin juga masih banyak settingannya, itu ya harus berbesar hati kan ya, kasih tanda aja ini settingan itu. Kita ini juga settingan bukan? Tadi kan kita juga udah ngobrol dulu ya, kan nanti temanya ini itu juga sudah disetting. Nah, settingannya tuh settingan random, tapi bukan settingan yang sifatnya tuh seolah-olah kita tuh menunjukkan kalau kita tuh berilmu. Wah, kadang ada kan konten tuh senengan ini ya pakai tenaga dalam. Nah itu banyak sahabat di sana yang senang seperti itu, sampai muntah darah, sampai ini. Nah ini konten-konten kayak gini tuh menghasilkan cuan banyak, sampai kaya bener. Kalau konten seperti kita tuh, ini kita tuh gini kan ya, dapat hasil aja alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Intinya kita mengedukasi, menginformasi bahwa tempat-tempat yang saya datangi ini ada nilai historicalnya, ada nilai sejarah seperti ini. Misalkan itu penelusuran malam kayak konten-konten saya yang lain, itu hanya merasakan energi yang ada di alam itu. Contohnya kemarin kan waktu aku di rumah kosong sama sampean itu kan banyak buah-buah yang jatuh, dan itu memang tidak wajar. Karena buah tuh jatuhnya bersamaan dan banyak banget. Nah ini real, kita tidak bisa buahnya buah asli nih. Buahnya buah asli, cuma jatuhnya itu banyak. Dan itu jatuh sendiri. Nah, tidak ada yang merekayasa ini enggak. Nah, tapi konten gini kan tidak menarik itu. Nah, jadi kembali lagi ya, ini untuk sahabat Joy di luar sana, buat netizen semua, bijaklah dalam memilih konten. Banyak konten settingan kan. Kemarin tuh di part 2 itu juga sudah saya ulas, astral projection ini dibuat main-main kan. Rogo semua tahu kan, Rogo semua atau astral projection. Jadi ini ada metode baru, entah metode entah apa ya, tapi ini saya melihatnya gimmick atau settingan. Setahu saya Rogo semua itu suatu ritual khusus yang dilakukan dengan tata cara khusus. Bahkan ada puasanya juga. Kita harus benar-benar bersih gitu ya. Dan itu dilakukan minimal 1 atau 2 orang ya. 1 orang bisa kalau dia ada expert, atau enggak 2 orang. Yang satu sebagai pengawas ya, atau ini penjaga, yang satunya melakukan proses ini astral projection atau Rogo semua. Nah ini ada yang di konten settingan dilakukan bareng-bareng kan, duduk gini, gandengan sambil melek gini juga bisa Rogo semua. Nah ini kan konyol. Nah arti Rogo semua atau astral projection itu perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa atau sukma kita tuh lepas dari tubuh. Otomatis kita tuh tidak sadar karena jiwanya tuh sedang lepas. Karena ada salah satu yang kurang dari unsur tubuh. Betul. Lah ini bisa ngobrol dengan nugasnya. Aku melihat ini, itu namanya bukan astral projection. Kalau aku mengatakan ini terawangan ya. Nah kalau terawangan kita memang sadar nih. Terawangan kita sadar, kita bisa ngomong, oh di sana kayaknya ada ini. Lah itu terawangan. Kalau astral projection tidak seperti itu. Kita banyak diam. Nanti menyimpulkan atau mendapatkan informasi setelah kita kembali. Nah itu baru kita bisa bercerita. Itulah astral projection.
Nah, ketika saya membuat konten settingan part 2 itu yang kemarin tuh Kang, itu juga banyak netizennya itu juga setidaknya kayak nyerang ya. Kayak nyerang. Kalau gitu mbok ini aja apa tuh diundang nanti siapa yang benar. Gini Mas ya, ini untuk sahabat-sahabat jadi sana biar bijak juga. Ketika kita memiliki keilmuan atau pemahaman itu tidak selalu harus dibuktikan. Jadi netizen tuh harus pandai menilai sendiri. Ini benar enggak? Enggak perlu kita berdebat dengan orang atau menunjuk oknum, itu enggak perlu. Jadi kayak konten peslot tadi kan ya, dengan membongkar triknya itu aja, enggak perlu nunjuk konten A, B, C. Itu orang bisa melihat, sudah cukup. Orang bisa melihat, oh ternyata itu settingan, ternyata enggak. Gitu. Jadi enggak perlu kita tuh harus selalu berdebat hanya gara-gara beda pendapat kan ya. Jadi, nah, ini konyol namanya. Konyol sekali. Jadi untuk teman-teman semua, jadi kalau misal ada pembuktian itu cukup kita habis itu diam dan menilai, oh ya benar apa tidak. Jadi nggak usah kita itu sampai menyuruh seseorang nyamperin seseorang, pembuktian dan semacamnya. Saya rasa nggak penting kan ya. Cukup sebenarnya untuk penjelasan pun juga bisa, cuman kan ya mungkin untuk kalian untuk mantapnya, tapi kan sebenarnya kalau dalam spiritualitas sendiri kita tuh harus ini kan, iya, tidak seperti ego, bukan seperti itu bisa. Betul. Jadi jadilah orang baik tanpa harus menindas orang lain. Jadi tidak perlu sing ini kan ya, star syndrome misalnya gitu. Biar kita tuh wah digemari orang dengan berikan kebaikan-kebaikan, tapi ujung-ujungnya juga pengen disanjung juga. Nah itu juga kurang pas menurut saya kan ya. Ya semoga saja perkataan kita ini kan bisa jadi untute Semar. Nah, untute Semar itu, kentutnya Semar itu adalah ajian yang paling sakti yang dimiliki Semar, dimana bisa mengalahkan musuhnya tanpa harus melukai. Ya, jadi betul. Bisa menyadarkan orang dengan kesalahan, iya, dengan senyum, dengan omongan, dengan ini kan ya. Nah, semoga saja bisa jadi itu tadi senjata pemungkasnya Semar itu tadi. Jadi menyadarkan seseorang dengan kesalahannya sendiri tanpa harus kita menunjukkan kesalahan itu sendiri ke orang lain ya. Cukuplah biar dikoreksi aja. Betul. Oke sahabat Joy, saya kira bincang-bincangnya seru banget sebenarnya, masih pengen ngobrol kan ya, pengen ngobrol, cuma karena kita juga keterbatasan waktu ya. Nanti kalau terlalu lama tuh kadang juga malah orang pada bosan kan. Mesti diomong nih Kang Dong sama Kang Rio itu apa gak masuk kabeh. Malah nanti jadi nggak bermutu juga. Yang intinya pesan-pesan dari kami berdua, jadilah bijak, jadilah orang yang baik tanpa harus melukai orang lain kan ya. Mungkin itu saja Kang ya. Terima kasih Kang ini untuk kehadirannya beberapa kali ya, beberapa kali. Yang jelas masih saya tunggu lagi nanti ide-idenya, mungkin wejangan-wejangan atau edukasinya untuk sahabat-sahabat Joy di luar sana kan. Ya jelas ini masih vakum dulu karena membenarkan ilmuwan, terus membenarkan egonya juga saya sendiri, karena kemarin tahu sendiri kan ya, saya sudah cerita waktu di saya fokus di YouTube, mempunyai satu ego yang menurut saya nggak baik, dan sekarang vakum dulu untuk membenahi semuanya lah. Nanti ditunggu collabnya lagi kan. Ini sahabat Joy dan nunggu ini juga. Oke, sementara itu dulu Kang ya. Kita tutup dulu. Oke, selamat malam sahabat Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.